Satu hal yang membingungkan banyak orang non-muslim adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun gambar resmi Nabi Muhammad. Di era sekarang, kita terbiasa melihat wajah tokoh agama lain di lukisan, patung, atau foto rekonstruksi. Namun Nabi Muhammad justru tidak pernah diabadikan secara visual. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bahkan penasaran, seolah ada misteri besar di balik ketidakhadiran gambar tersebut. Padahal, jawabannya bukan sekadar karena dilarang. Ada alasan sejarah, budaya, psikologi, dan teologi yang sangat kuat. Islam sejak awal menempatkan figur Nabi pada posisi yang amat penting, namun juga amat dijaga, agar beliau dihormati tanpa disembah, dicintai tanpa dipertuhankan, dan diikuti tanpa dijadikan objek visual. Dan ketika kita memahami logika dan keindahan di balik keputusan itu, kita akan melihat bahwa ketidakhadiran gambar Nabi Muhammad justru menguatkan ajaran Islam, bukan melemahkannya. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam budaya yang sangat visual. Patung dan simbol menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual mereka. Ka'bah yang sekarang menjadi pusat ibadah umat Islam, dulu dikelilingi lebih dari 300 patung dan simbol-simbol suku. Setiap suku memiliki representasi visual dewa mereka, dan banyak yang percaya bahwa patung itu punya kekuatan. Karena itu, objek visual memiliki dampak luar biasa pada psikologi masyarakat. Kalau sebuah figur dianggap suci, wujud visualnya akan cepat berubah menjadi objek pemujaan. Dan sejarah menunjukkan hal itu terus terjadi. Patung yang awalnya hanya sebagai simbol, lama-lama berubah menjadi sesembahan. Nabi Muhammad memahami hal itu. Beliau tahu bahwa masyarakat saat itu sangat mudah mengkultuskan sesuatu, khususnya sesuatu yang berkaitan dengan agama. Dalam konteks seperti itulah larangan menggambar muncul. Bukan asal melarang seni, tetapi mencegah umat kembali pada pola penyembahan visual. Visual itu kuat, patung itu kuat, gambar itu mempengaruhi perasaan manusia secara cepat. Orang bisa lupa bahwa gambar hanyalah gambar, patung hanyalah patung. Apalagi jika figur itu adalah orang yang sangat dihormati seperti Nabi Muhammad. Jika ada lukisan beliau pada masa itu, sangat besar kemungkinan gambarnya akan diperlakukan sebagai objek suci, disimpan, dipuja, dicium, diberi dupa, digantung seperti benda keramat. Bukan karena niat menyimpang, tapi karena budaya ketika itu memang begitu. Maka sejak awal Islam melarang visualisasi figur suci, bukan untuk mengekang seni, tapi untuk melindungi inti ajaran. Dalam hadis-hadis Nabi, ada beberapa pernyataan yang menyebut bahwa malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung makhluk bernyawa. Banyak orang luar Islam salah paham, mengira ini berarti Islam anti seni. Tapi pemahaman itu keliru jika kita melihat konteksnya. Hadis tersebut muncul di masa ketika gambar dan patung hampir selalu digunakan untuk ritual, pemujaan, atau simbol kesucian. Jadi, larangannya bukan pada teknis menggambar, tapi pada fungsi gambar, terutama jika gambarnya adalah manusia yang dianggap suci. Jadi, ketika orang bertanya kenapa Nabi Muhammad tidak boleh dilukis, jawabannya bukan sekadar karena dilarang, tetapi karena larangan itu adalah langkah pencegahan terhadap penyimpangan yang sudah berulang sepanjang sejarah manusia. Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad menekankan bahwa beliau hanyalah manusia yang diutus Allah. Beliau tidak ingin umatnya memperlakukannya seperti figur yang tidak bisa disentuh atau diposisikan pada level seperti Tuhan. Karena itu, beliau selalu menolak ketika ada yang memuji beliau secara berlebihan. Beliau bahkan mengingatkan, "Jangan kalian memujiku seperti orang Nasrani memuji Isa." Ini bukan sebagai kritik terhadap agama tertentu, tetapi sebagai peringatan bahwa sejarah menunjukkan betapa cepatnya manusia menjadikan tokoh suci sebagai objek ibadah. Jika wajah beliau dilukis, meskipun hanya satu kali, sangat mungkin gambar itu menjadi benda keramat.
dan itulah yang ingin beliau hindari. Di beberapa agama dan budaya, sosok suci digambarkan dengan rupa tertentu untuk membangun ikatan emosional dengan pengikutnya. Namun dalam Islam, ikatan itu dibangun melalui akhlak, bukan penampilan fisik. Nabi Muhammad ingin masyarakat muslim fokus mendalami ajaran beliau, bukan terpaku pada ciri wajahnya. Islam mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak pada karakter, bukan visual. Dengan tidak adanya gambar Nabi, umat diminta mengingat beliau lewat sifat jujur, amanah, sabar, adil, penuh kasih sayang, bukan lewat bentuk wajah. Ini yang membuat Islam berbeda. Yang diabadikan adalah teladan, bukan fisik. Pada masa Nabi, tidak ada foto, kamera, atau alat visual yang bisa menangkap wajah secara akurat. Satu-satunya cara menggambarkan seseorang adalah lewat lukisan. Dan lukisan sepenuhnya bergantung pada imajinasi pelukis. Jika ada 100 pelukis, maka hasilnya akan ada 100 wajah Nabi yang berbeda. Sebagian mungkin menggambar terlalu tampan, sebagian mungkin menggambar tidak mirip sama sekali. Akhirnya akan muncul pertanyaan, mana yang benar? Perbedaan ini berisiko memecah umat atau memunculkan konflik baru. Jika Nabi digambar, akan muncul berbagai versi. Versi Arab, versi Persia, versi India, versi Turki, hingga versi Afrika. Masing-masing budaya akan menggambar dengan ciri etnis mereka sendiri. Dan ketika satu kelompok menganggap versinya lebih benar, konflik bisa terjadi. Akan timbul klaim, itu bukan wajah Nabi. Wajah Nabi tidak seperti itu. Ini versi kami. Ini versi kalian. Untuk mencegah semua itu, Islam mengambil langkah paling aman. Tokoh suci ini tidak boleh divisualisasikan sama sekali. Salah satu alasan terbesar kenapa tidak ada gambar Nabi adalah karena Islam tidak ingin mengikat beliau pada wajah tertentu. Umat Islam berasal dari ratusan bangsa. Ada yang kulit hitam, putih, coklat, kuning. Ada yang berhidung mancung, pesek, besar, kecil. Jika Nabi Muhammad dilukis dengan wajah Arab tertentu, sebagian umat mungkin merasa kurang dekat. Mereka bisa merasa bahwa Nabi hanya milik suku tertentu. Dengan tidak adanya gambar, setiap umat dari berbagai ras bisa merasa bahwa Nabi dekat dengan mereka tanpa dibatasi rupa fisik. Ketika banyak agama lain memusatkan seni pada gambar tokoh suci, Islam justru memusatkannya pada kaligrafi, geometri, arsitektur, dan desain. Bukan karena seni figuratif dibenci, tapi karena umat diarahkan mencintai seni yang tidak memicu pengkultusan. Masjid-masjid dibangun dengan pola yang indah, kaligrafi ayat Al-Quran dihiasi dengan detail mendalam. Pola geometris berkembang menjadi ciri khas peradaban Islam. Semua ini lahir dari ketidakhadiran lukisan Nabi. Islam tidak kehilangan seni. Islam menemukan gaya seninya sendiri. Pada beberapa manuskrip Persia atau Turki zaman dulu, ada lukisan yang menggambarkan adegan sejarah Nabi. Namun menariknya, para seniman selalu menutup wajah beliau dengan cahaya putih atau selendang, atau dibiarkan kosong. Tujuannya sangat jelas, bukan untuk menggambarkan beliau secara fisik, tapi hanya untuk menceritakan peristiwa. Ini menunjukkan bahwa bahkan masyarakat Muslim yang mencintai seni sekalipun tetap menjaga kehormatan Nabi dengan sangat hati-hati. Ketika ada media yang menggambar karikatur Nabi secara menghina, umat Islam marah bukan hanya karena itu penghinaan, tapi karena tindakan itu melanggar tradisi suci berumur 14 abad, tradisi yang menjaga agar Nabi dihormati tanpa divisualisasikan. Karikatur itu bukan sekadar gambar, itu dianggap sebagai penistaan pada prinsip paling dasar dalam penggambaran tokoh suci. Maka wajar jika reaksi umat begitu kuat. Pada akhirnya, justru dengan tidak adanya gambar Nabi Muhammad, beliau menjadi figur yang universal. Beliau tidak terikat ras, tidak terikat warna kulit, tidak terikat ciri fisik. Yang diingat adalah teladannya, bukan wajahnya. Yang diikuti adalah ajarannya, bukan gambarnya.
Yang dicintai adalah akhlaknya, bukan penampilannya. Ketidakhadiran gambar bukan kekurangan. Justru itulah yang membuat Nabi Muhammad dihormati dengan cara paling murni. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.